Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Apa kabar sahabat TV saat ini? Semoga saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup dan nikmat iman di dunia ini. Sahabat TV yang berbahagia, setelah 2 minggu sehabis panen ikan nila sebanyak 21 kg pada tanggal 9 Mei 2021, maka dalam cara budidaya ikan nila bisa panen setiap bulan di kolam rumahan kami, saat ini adalah waktu penaikan kelas atau waktu sortir ikan nila. Bagi ikan nila kami yang ada di kelas 0, kelas 1 dan kelas 2 akan kami sortir. Kami akan pindahkan ke kelas yang sesuai dengan ukurannya. Dari penjelasan sebelumnya tentang rahasia budidaya ikan nila bisa panen setiap bulan, salah satu kuncinya adalah jadwal penaikan kelas atau sortir ikan nila. Untuk memindahkan ke kelas lain mestilah tepat waktu dan kontinu. Maka dari setiap habis panen, jadwal penaikan kelas adalah 2 minggu sesudah panen, dan setelah 2 minggu setelah sortir atau penaikan kelas, maka ikan nila yang ada di kolam kelas 3 akan memasuki jadwal panennya. Maka dalam perjumpaan kita kali ini, kami mengajak sahabat TV untuk menyaksikan bagaimana kami melakukan penaikan kelas ikan nila kami yang ada di kelas 0, yang ada di kelas 1 dan di kelas 2. Namun sebelum kita lebih jauh menyaksikan keseruan kami dalam penaikan kelas ikan nila kami, terlebih dahulu kembali lagi kami mengingatkan kepada sahabat TV untuk terus mensupport channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami terus bersemangat dalam berbagi dan belajar tentang budidaya ikan nila bisa panen setiap bulannya. Oke sahabat TV, saat ini seperti yang sahabat TV saksikan, kita akan memulai penyortiran atau penaikan kelas ikan nila yang ada di kelas 1. Dan ternyata selama dalam pemeliharaan sebulan lamanya, ikan yang ada di kelas 1 ini sudah banyak yang berukuran 2 jari. Dan sebentar kita akan naikkan atau kita pindahkan ke kolam kelas 2 jari. Sahabat TV yang berbahagia, ikan-ikan yang sahabat TV saksikan ini sudah berada dalam kolam kelas 1 ini selama sebulan lamanya, dan waktu dipindahkan bulan lalu masih berukuran 1 jari, dan saat ini kita lihat bersama sudah siap untuk naik ke kelas 2. Demikianlah sahabat TV perputaran budidaya ikan nila kami dari bulan ke bulan, dari kolam ke kolam, sehingga bisa panen setiap bulannya. Kuncinya adalah kita mesti rajin melakukan penyortiran setiap bulan sehingga ukuran ikan yang ada di dalam satu kolam itu seragam ukurannya, sehingga dalam pemberian pakan akan menjadi efektif dan efisien adanya. Ikan-ikanan yang ada dalam kolam itu pun tidak ada yang tidak kebagian pakan diakibatkan kalah dalam berebut pakan. Untuk mengantisipasi terjadinya kematian ikan setelah penaikan kelas atau penyortiran ikan, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam kegiatan penaikan kelas atau penyortiran tersebut. Yang pertama adalah sebelum melakukan pengurasan air,
atau penyortiran ikan, janganlah memberikan ikan tersebut pakan. Dan ketika setelah pergantian air, sebaiknya air kolam diberikan garam krosok. Apalagi jika kita menggunakan air yang baru, yang semisal air dari sumur atau air dari PDAM yang diendapkan selama 24 jam. Tapi kalau kita menggunakan air yang berasal dari kolam yang lain yang sudah jadi, maka tidak mengapa kita tidak memberikan garam krosok. Fungsi garam di sini adalah sebagai antibiotik dan akan memperbaiki pH air serta membuat ikan tidak stres sehabis dipindahkan. Oke sahabat TV, saat ini kita sudah menyortir ikan-ikan yang berukuran 2 jari yang berada di kolam kelas 1 ini. Mari kita sama-sama nanti menyaksikan bagaimana proses pemindahan ikan 2 jari kita ini. Kita akan rilis di kolam kelas 2 jari. Sahabat TV, inilah ikan-ikan 2 jari yang berasal dari kolam kelas 1. Kita akan rilis ke kolam kelas 2. Semoga sebulan kemudian atau tepatnya di akhir bulan Juni nanti sudah bisa naik ke kolam kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sahabat TV, sekarang kita akan melakukan penaikan kelas atau sortir ikan-ikan yang ada di kolam kelas 0 yang sudah berukuran 1 jari, dan kita akan pindahkan ke kolam kelas 1. Namun terlebih dahulu air kolam yang ada di kelas 0 ini akan kita pindahkan ke kolam kelas 1, karena air kolam kelas 0 ini adalah air kolam yang sudah jadi atau sudah baik kualitasnya, sehingga sayang sekali jika kita dibuang airnya. Maka kita akan pakai di kolam kelas 1. Setelah air kolam kelas 0 ini sudah kita kuras dan ikan-ikan yang berukuran 1 jari sudah mudah kita tangkap, maka selanjutnya kita mulai melakukan penyortiran ikan-ikan yang berukuran 1 jari. Dan nantinya setelah selesai kita sortir akan kita pindahkan ke kolam kelas 1.
Sahabat TV yang berbahagia, saat ini kita sudah merilis ikan yang berukuran 1 jari ke kolam kelas 1. Semoga sebulan ke depan kita bisa memindahkannya lagi ke kolam kelas 2. Setelah kolam kelas 0 kita sortir, selanjutnya kita akan menuju ke kolam kelas 2 yang juga sudah sebulan kita pelihara dan sudah ada yang berukuran 3 jari dan akan kita rilis ke kolam kelas 3. Oke sahabat TV, sebelum kita menyortir ikan 3 jari di kolam kelas 2 jari ini, kita terlebih dahulu akan menguras air kolamnya sampai ikan-ikan 3 jari dapat dengan mudah kita tangkap dan kita akan rilis ke kolam kelas 3. Sahabat TV dimanapun Anda berada, kita saksikan bersama ikan-ikan yang ada di kolam kelas 2 ini sudah banyak yang berukuran 3 jari. Mari kita sama-sama sortir terlebih dahulu sebelum kita sama-sama juga saksikan penaikan kelas ikan yang ada di kolam kelas 2 ini ke kolam kelas 3. Sahabat TV yang budiman, inilah hasil sortiran kami di kelas 2. Jumlah ikan 3 jarinya sangatlah banyaknya. Walau kami minta maaf tak sempat dihitung karena ikan tidak boleh berlama-lama dalam kondisi kurang oksigen. Hal ini bisa menyebabkan ikan jadi teler dan ujung-ujungnya bisa mengalami kematian. Oke sahabat TV, sambil kita menyaksikan bersama penaikan kelas ikan dari kelas 2 ke kelas 3 atau kita rilis ke kolam kelas 3 ikan nila yang sudah berukuran 3 jari, kami pun pamit undur diri dari layar Anda. Sampai ketemu kembali di konten-konten yang lain yang akan membahas seputar cara budidaya ikan nila bisa panen setiap bulannya. Sahabat TV, jangan lupa di like, di subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.